Halo Dinusian, perkenalkan saya Alvina Nisa Beladina. Saya adalah dosen dari Tiga Reka Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Dianus Fantoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang aktivitas fisik atau yang biasa kita sebut dengan olahraga. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti ya. Yang pertama adalah pentingnya aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah pengertian aktivitas fisik. Selanjutnya adalah jenis aktivitas fisik dan siapa saja yang membutuhkan aktivitas fisik, serta kapan waktu yang baik untuk beraktivitas fisik atau berolahraga, kemudian manfaat, serta yang terakhir adalah motivasi dalam melakukan aktivitas fisik atau motivasi untuk berolahraga. Mengapa harus melakukan aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah fondasi gaya hidup sehat. Manusia yang ingin mencapai derajat kesehatan, baik itu secara fisik maupun secara mental, idealnya melakukan aktivitas fisik secara optimal. Aktivitas fisik yang dilakukan seperti jogging, berlari, maupun berjalan kaki sudah mencukupi kebutuhan aktivitas fisik dengan waktu dan intensitas tertentu. Selain itu, aktivitas fisik juga dilakukan agar menghindari risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, kanker, dan kegemukan atau obesitas. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup jika seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali dalam seminggu. Ada 3 jenis aktivitas fisik. Yang pertama adalah aktivitas ringan, di mana aktivitas ini dapat dilakukan selama kurang dari 150 menit per minggu. Berbagai bentuk aktivitas yang bisa dilakukan meliputi mencuci piring, memasak, memancing, dan kegiatan ringan yang lain. Selanjutnya, aktivitas sedang dapat dilakukan sekitar 150 menit setiap minggunya. Contoh dari aktivitas fisik yang sedang dan yang dapat kita lakukan seperti naik turun tangga, bersepeda, berkebun, dan kegiatan luar lainnya. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik yang masuk ke dalam kategori berat. Jenis aktivitas fisik ini dapat dilakukan lebih dari 300 menit per minggu. Beberapa bentuk aktivitas fisik yang dapat dilakukan yaitu meliputi sepak bola, kemudian mencangkul, naik gunung, berenang, dan lain-lain. Beberapa atlet masuk kategori melakukan aktivitas fisik yang berat. Apa saja manfaat aktivitas fisik? Yang pertama, aktivitas fisik dapat mengurangi perasaan cemas. Kemudian bisa juga mengurangi tekanan darah dan dapat meningkatkan kualitas tidur. Manfaat yang lain adalah peningkatan kebugaran, peningkatan kekuatan otot, penurunan gejala depresi, dan penurunan tekanan darah yang berkelanjutan. Aktivitas fisik juga dapat memperlambat atau menunda perkembangan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes tipe 2, serta resiko kanker. Aktivitas fisik yang terprogram juga dapat mengendalikan berat badan dan mengatasi obesitas. Siapa saja yang membutuhkan aktivitas fisik atau olahraga? Semua orang membutuhkan aktivitas fisik, baik itu usia tua maupun usia muda. Bahkan, idealnya aktivitas fisik menjadi sebuah kebiasaan yang perlu ditanamkan kepada anak-anak sedari kecil. Orang-orang yang mengidap kondisi penyakit tertentu seperti diabetes maupun obesitas membutuhkan aktif bergerak sebagai rutinitas harian. Selain itu, melakukan aktivitas fisik juga menjadi bagian dari metode terapi kesehatan relaksasi bagi pengidap stres, serta masalah kesehatan tulang dan gangguan kesehatan yang lain. Kapan harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga? Aturan praktis yang umum dilakukan adalah 30 menit aktivitas fisik sedang setiap hari dengan total minimal 150 menit bergerak sedang setiap minggunya. Bagi teman-teman yang ingin menjadikan aktivitas fisik sebagai rutinitas harian, dapat menambahkan 75 menit latihan intens setiap minggu.
Selama teman-teman tidak memaksakan diri terlalu keras atau terobsesi dengan latihan fisik, berolahraga setiap hari seharusnya tidak menjadi sebuah masalah. Dan pastikan teman-teman tidak memaksakan diri untuk berolahraga ketika sedang sakit atau sedang cedera. Ada beberapa manfaat aktivitas fisik bagi anak-anak dan remaja sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Yang pertama, dapat meningkatkan kesehatan tulang, kemudian menjadi indikator status berat badan. Selain itu juga menjadi peningkatan kesehatan kardiometabolik serta peningkatan kognisi dan mengurangi resiko depresi bagi anak-anak dan remaja. Sedangkan untuk aktivitas fisik dewasa dan lansia dapat menurunkan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan penyakit stroke. Dapat juga menurunkan resiko hipertensi dan menurunkan resiko diabetes tipe 2. Bagi lansia dapat mengurangi resiko demensia termasuk penyakit Alzheimer. Lebih dari itu, aktivitas fisik juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kecemasan. Untuk mendapatkan hasil dari aktivitas fisik yang lebih maksimal, direkomendasikan untuk melakukan dengan prinsip BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Baik adalah melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan benar adalah aktivitas dilakukan secara bertahap, mulai dari pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan atau peregangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko cedera saat melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, terukur adalah aktivitas fisik yang bisa diukur dan waktunya juga sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh. Sedangkan yang terakhir adalah teratur, yaitu aktivitas fisik dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Bagaimana cara kita agar termotivasi untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga? Yang pertama adalah memotivasi diri sendiri untuk mencapai berat badan yang ideal. Kemudian yang kedua, menjadi kreatif dengan mengkombinasikan beberapa jenis olahraga. Terkadang teman-teman merasa bosan dengan aktivitas fisik atau olahraga tertentu. Dengan menjadi kreatif, menggabungkan beberapa jenis olahraga, maka dapat menurunkan tingkat kebosanan dalam melakukan olahraga. Yang ketiga adalah berolahraga bersama teman. Ajak teman-teman untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik bersama. Yang keempat adalah menjadikan hidup sehat sebagai sebuah target atau motivasi. Dan yang terakhir adalah menyadari perubahan yang dirasakan oleh teman-teman saat melakukan olahraga. Hal yang paling mudah adalah berat badan dapat menjadi lebih ideal dari sebelumnya jika dilakukan aktivitas fisik tertentu. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat. Halo Dinisian, perkenalkan saya Alvina Nisa Beladina. Saya adalah dosen D3 Rekamedik dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tips mengatasi gangguan citra tubuh pada remaja. Remaja, terutama remaja perempuan, seringkali merasa tidak puas dengan bentuk tubuh atau berat badan yang mereka miliki. Apalagi ketika melihat peran media yang menciptakan standar penampilan atau body image
baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan citra tubuh bagi remaja. Apakah yang dimaksud dengan gangguan citra tubuh? Menurut National Eating Disorder, citra tubuh atau biasa juga disebut sebagai body image adalah bagaimana seseorang melihat diri sendiri ketika ia berkaca atau ketika ia membayangkan dirinya di dalam pikiran mereka. Body image meliputi apa yang ia percaya tentang penampilannya, termasuk asumsi dan pandangan secara umum. Bagaimana perasaannya mengenai tubuh sendiri seperti tinggi, bentuk tubuh, dan berat badan, serta bagaimana mereka merasakan dan mengontrol tubuhnya ketika bergerak. Adapun gejala yang biasa terjadi saat remaja memiliki krisis kepercayaan diri serta gangguan citra tubuh, yang pertama adalah sering bercermin dan menilai diri sendiri memiliki kekurangan fisik yang berlebihan. Kemudian selalu mengambil hati atau terlalu memikirkan komentar orang lain soal penampilan tubuh. Yang ketiga adalah sering membandingkan tubuhnya dengan orang lain, serta merasa tubuh orang lain itu lebih menarik, sementara tubuhnya merupakan sebuah bentuk kegagalan. Kemudian mereka juga merasa tidak nyaman dan canggung terhadap tubuhnya sendiri. Mereka juga merasa malu dan cemas dengan tubuhnya, sehingga menjadikan mereka untuk rela diet ketat atau melakukan cara-cara ekstrim yang lain untuk memperbaiki penampilan yang sesuai dengan standar. Apa yang terjadi ketika seseorang mengalami gangguan citra tubuh? Rasa tidak percaya diri merupakan hal yang umum. Jadi gangguan citra tubuh ini kaitannya dengan perasaan tidak percaya diri. Namun ketika sudah mulai mengarah ke gangguan citra tubuh atau body image, termasuk pada remaja, dampak paling buruknya adalah mereka mengalami masalah kesehatan mental. Apa yang terjadi ketika seorang remaja mengalami gangguan citra tubuh? Yang pertama, mereka memiliki kemungkinan untuk mengalami depresi. Remaja yang memiliki gangguan citra tubuh atau body image disorder lebih mungkin mengalami depresi, kecemasan, dan kecenderungan pemikiran atau percobaan bunuh diri. Hal ini lebih memungkinkan bagi mereka, kelompok remaja yang tidak bisa menerima penampilan tubuh mereka apa adanya. Secara keseluruhan, terlepas dari jenis kelamin maupun indeks massa tubuh, semakin sering remaja melihat bahkan menanggapi komentar terkait tubuhnya, semakin rendah kepuasan mereka terhadap tubuhnya. Hasilnya adalah tingkat depresi yang mereka idap akan mengalami kemungkinan lebih tinggi terjadi. Selanjutnya adalah Body Dysmorphia Disorder atau BDD. BDD adalah obsesi citra tubuh yang ditandai dengan kekhawatiran terus-menerus hingga mereka merasakan cacat secara fisik. Orang dengan gangguan ini seringkali mempermasalahkan kekurangan pada dirinya yang sebenarnya sangat kecil kekurangannya, tetapi mereka cenderung membesar-besarkan. Sebagai contoh, hidung yang bengkok atau warna kulit yang tidak sempurna. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Bagi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Bisa juga terkait dengan berat badan. Contoh, remaja berpikir jika pahanya terlalu besar atau pinggangnya terlalu besar. Pada kenyataannya, perasaan kurang yang mereka miliki, penyebab dari body dysmorphia ini juga belum begitu jelas. Akan tetapi, faktor biologis dan lingkungan dapat memicu seseorang mengalami kondisi body dysmorphia disorder, seperti kecenderungan genetik, faktor neurobiologis seperti gangguan fungsi serotonin di otak, serta ciri-ciri kepribadian dan pengalaman hidup yang sudah mereka lalui. Jika remaja memiliki kecenderungan body dysmorphia disorder, maka orang tua atau orang terdekat disarankan untuk selalu menemani dan mengajaknya untuk berbicara dari hati ke hati tentang apa yang dirasakan oleh remaja tersebut. Apa saja yang menyebabkan gangguan citra tubuh? Gangguan citra tubuh akan menimbulkan perasaan tidak puas dan tidak percaya diri. Hal ini merupakan proses di dalam diri yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor eksternal, seperti pengaruh keluarga, kerabat, dan media. Faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap ketidakpuasan remaja terhadap tubuhnya pada beberapa periode tahun ini adalah sosial media. Sosial media memainkan peran sangat besar dan menciptakan sebuah standar penampilan yang cenderung tidak realistis. Berbagai penelitian membuktikan bahwa sosial media memang memberikan kontribusi dalam porsi yang sangat besar terhadap citra tubuh ideal. Tidak hanya itu, ekspos dan tekanan yang diberikan oleh sosial media dapat meningkatkan rasa ketidakpuasan pada tubuh dan akhirnya menyebabkan gangguan pola makan. Saya akan berbagi tips mengenai cara membangun citra tubuh yang positif. Jadi yang pertama dilakukan adalah menerima bentuk tubuh, ukuran, dan kemampuan fisik diri sendiri apapun kondisinya. Seiring bertambahnya usia, baik anak-anak maupun remaja, bahkan orang dewasa, sudah sewajarnya untuk keluar dari masalah gangguan citra tubuh dan mulai berpikir positif mengenai tubuhnya sendiri. Citra tubuh atau body image yang positif dapat dibangun sendiri, meski butuh proses, butuh waktu untuk membangun kepercayaan diri, tapi percayalah bahwa teman-teman dapat mencapai citra tubuh yang positif. Selalu berpikir positif terhadap tubuh, mulai untuk tidak mencela diri sendiri. Daripada teman-teman memandang seberapa besar berat badan teman-teman, bagi yang mengalami masalah berat badan berlebih, akan lebih baik untuk fokus kepada seberapa besar berat badan yang telah turun.
Jadi teman-teman sudah mampu mulai berpikir positif terhadap tubuhnya sendiri. Selanjutnya adalah mencari dan fokus kepada hal-hal yang teman-teman sukai tentang tubuh teman-teman. Jika teman-teman selama ini selalu berfokus kepada kekurangan tubuh, maka saatnya untuk memutar balik pandangan perspektif teman-teman. Cari bagian tubuh yang teman-teman sukai dan mencoba untuk mensyukuri apa yang sudah teman-teman dapatkan. Selain membantu membangun body positivity, cara ini juga dapat menutupi kekurangan dan meningkatkan body image serta kepercayaan diri. Yang ketiga adalah jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika teman-teman terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, hanya akan membuat perasaan lelah dan tidak puas. Hal ini dapat memicu penyebab terjadinya gangguan citra pada tubuh. Dan mulai saat ini, teman-teman sudah harus menghargai diri teman-teman sendiri. Yang selanjutnya adalah berpakaian yang baik. Berpakaian yang baik dan nyaman menunjukkan bahwa teman-teman menghargai dan menghormati diri sendiri. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kecintaan teman-teman terhadap tubuh. Gunakan pakaian yang membuat teman-teman merasa nyaman dan tidak merasa kurang. Yang terakhir adalah memperbaiki kepercayaan diri. Rasa percaya diri akan muncul ketika teman-teman memiliki pandangan yang baik terhadap diri sendiri, merasa nyaman dengan diri sendiri. Dan yang perlu diingat bahwa kecantikan atau ketampanan yang sebenarnya tidak terlihat dari luar. Ketika merasa nyaman dengan diri sendiri, maka teman-teman akan merasa percaya diri. Pada prosesnya, body positivity bukan suatu hal yang mudah. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana teman-teman dapat menikmati prosesnya agar terhindar dari gangguan citra tubuh. Dan mulai sekarang dapat menanamkan pada diri sendiri bahwa setiap tubuh unik dan layak untuk dihargai. Begitu juga tubuh teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat TV-ku Semarang. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam sesi mata kuliah tentang MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, perkenalkan saya Ibu Arta Febriana. Ya, di sini kita akan masuk ke acara Sapa Dosen TV-ku gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa MSDM ya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Kita mulai apa sih yang akan kita bahas di sini nanti? Ya, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah tentang apa sih MSDM itu, lalu juga fungsi-fungsinya, selain itu prosesnya bagaimana dan lingkungan yang ada di dalam MSDM itu apa saja gitu ya. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Apa sih MSDM gitu ya? Kita tahu MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen itu adalah mengelola. Nah, sumber daya manusia kita tahu bahwa sumber daya manusia itu adalah ya tenaga kerja, karyawan, pegawai ya. Jadi di sini kita bisa gabungkan ya MSDM, manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu sebagai
sumber daya utama di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di situ ada dua fungsi gitu ya yang ada di dalamnya, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Sehingga dengan melaksanakan fungsi tersebut, organisasi bisa mencapai tujuannya dengan lebih baik begitu. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih prosesnya gitu ya MSDM ini di dalam suatu organisasi. Nah, kita lihat bahwa ada input gitu ya, lalu menjadi output di dalam organisasi. Nah, input itu berupa manusia, material, metode, dan peralatan. Nah, di dalam organisasi pun itu ada berbagai macam bidang, tidak hanya MSDM saja, namun ada di bidang produksi, di bidang keuangan, dan di bidang pemasaran, yang dimana di dalam setiap bidang tersebut itu membutuhkan orang-orang di dalamnya atau pegawai atau karyawan yang melakukan fungsi-fungsi operasionalnya. Nah, disitulah fungsi dari MSDM atau manajemen sumber daya manusia untuk memproses hal tersebut dari input menjadi output. Outputnya apa sih? Outputnya ya berupa produk, barang ataupun jasa gitu ya. Jadi di mana perusahaan itu tidak hanya semata-mata memproduksi barang atau jasa, namun mereka juga harus memikirkan bahwa produknya itu ataupun jasanya itu bisa lebih baik daripada perusahaan yang lain atau pesaingnya. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi sudah tahu ya apa sih definisi dari MSDM di awal tadi. Nah, kita lihat sekarang fungsinya. Nah, fungsi dari MSDM itu ada dua, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasi. Nah, di dalam fungsi manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penyusunan staf, ada pengawasan, dan ada pelaksanaan. Nah, di dalam organisasi, nah tentunya tadi sudah saya sempat bahas bahwa ada bidang-bidang lain selain MSDM ya, ada produksi, ada keuangan, dan ada pemasaran, di mana semuanya itu saling terkait gitu ya, saling terkait, sehingga MSDM ini yang memberikan ini operasinya atau karyawan untuk masuk ke dalam bidang-bidang tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsinya ya sesuai dengan bidangnya. Kalau manajemen produksi ya berarti untuk produksinya, atau untuk keuangannya, ataupun untuk pemasarannya. Nah, kita lihat satu persatu apa sih planning gitu ya. Planning itu adalah atau perencanaan ya. Perencanaan itu adalah bagaimana organisasi itu merencanakan gitu ya, merencanakan karyawan yang dibutuhkan gitu ya, berapa jumlahnya, apa kualitasnya, spesifikasinya untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Lalu pengorganisasian atau organizing itu ya bagaimana mereka memberikan wewenang gitu ya, jabatan gitu ya, bertanggung jawab kepada siapa gitu ya. Lalu penyusunan staf itu juga untuk yang melakukan gitu ya sesuai dengan kebutuhannya ya, penyusunan staf. Lalu ada pelaksanaan dan controlling. Nah, pelaksanaan untuk pelaksanaan operasional dan controlling adalah pengawasan. Nah, semua itu yang melakukan adalah karyawan atau pekerja. Maka dari itu kita yakin bahwa semakin baik pengelolaan SDM-nya, maka juga kinerjanya akan semakin baik, produktivitasnya juga akan semakin baik. Nah, begitu. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Bagi
Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi Rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kita mulai dari perencanaan dulu. Nah, apa sih perencanaan tadi ya, kita sempat bahas sedikit ya, bahwa perencanaan itu merencanakan tenaga kerja secara efektif gitu ya, secara efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Nah, selain perencanaan itu ada namanya pengorganisasian atau organizing. Tadi ya, organizing juga bagaimana mengorganisasikan untuk pengorganisasiannya, lalu selanjutnya untuk penyusunan stafnya. Nah, pengorganisasian di sini kegiatan untuk mengatur semua karyawan, nah, dengan bagaimana pembagian pekerjaannya, lalu hubungan kerjanya, kewenangannya, delegasinya, integrasinya, lalu koordinasinya. Ya, biasanya pengorganisasian itu diperlihatkan dalam bentuk chart gitu ya, atau organisasi chart itu ya, bagan gitu ya. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah manajerial ya, fungsi manajerial atau fungsi manajemen, yaitu adalah penyusunan staf atau staffing ya. Nah, di sini adalah kegiatan pengadaan ya, penempatan ya, pengadaan SDM-nya ya, sumber daya manusianya, lalu penempatan sumber daya manusianya sesuai dengan skillnya ya, lalu pelatihan sumber daya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan pengembangan karyawannya ya di dalam suatu perusahaan, sehingga tadi ya, di antara pengadaan, penempatan dan pelatihan itu ada sinergi gitu ya, sehingga akan berjalan lebih baik gitu, lebih produktif. Nah, lalu ada yang keempat itu adalah tadi pengarahan ya, pengarahan. Nah, pengarahan ini adalah kegiatan untuk memberi petunjuk kepada karyawan gitu ya, agar mau bekerja sama ya, karena di berbagai bidang itu diperlukan kerjasama, karena mereka semua terintegrasi ya, saling berhubungan, sehingga dengan integrasi itu, dengan adanya kerjasama, nah diharapkan mereka ini bisa efektif bekerjanya gitu ya, dan lebih efisien, sehingga tujuan organisasinya juga dapat tercapai. Nah, selanjutnya fungsi manajerial yang kelima ya, yang ini yang terakhir ya, di dalam fungsi manajerial itu adanya pengawasan atau kontrol gitu ya. Nah, ini juga sangat perlu sekali ya, pengawasan itu di dalam organisasi. Untuk apa sih pengawasan dilakukan?
yaitu untuk mengendalikan semua karyawan agar mereka itu mampu gitu ya, atau mentaati peraturan-peraturan di perusahaan dan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana, sesuai target gitu ya, sesuai standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, nah selain tadi ada fungsi manajerial ya, ada fungsi operasional gitu ya. Nah fungsi operasional kita bisa dilihat bahwa ada 5 gitu ya, 5 fungsi operasional di dalam MSDM. Yang pertama itu adanya pengadaan, adanya pengembangan, lalu bagaimana menentukan kebijakan kompensasi, lalu pengintegrasian dan pemeliharaan gitu ya. Kita lihat yang pertama adalah di pengadaan ya. Pengadaan sumber daya manusia, yaitu meliputi gitu ya, analisa pekerjaan, lalu perencanaan SDM, lalu rekrutmen, seleksi dan penempatan. Ya, analisa pekerjaan itu apa sih? Nah, analisa pekerjaan itu lebih kepada pekerjaan-pekerjaan apa sih yang dibutuhkan gitu ya untuk dalam suatu perusahaan atau organisasi, atau biasanya disebut dengan deskripsi pekerjaan atau dan spesifikasi pekerjaan gitu ya. Jadi kalau deskripsi pekerjaan itu biasanya apa sih tugasnya, kewajibannya gitu ya. Tapi kalau spesifikasi pekerjaan itu lebih kepada siapa sih yang akan melakukannya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua adalah perencanaan. Nah, kalau perencanaan itu lebih kepada jumlah gitu ya, jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Lalu kalau rekrutmen, rekrutmen itu adalah merekrut ya, atau menarik gitu ya, menarik calon-calon tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini kegagalan dalam rekrutmen ini juga akan sangat mempengaruhi produktivitas dari perusahaan gitu ya. Seleksi dan penempatan pun juga sama ya. Jadi kegagalan dalam kegiatan rekrutmen, seleksi dan penempatan ini akan mempengaruhi produktivitas suatu perusahaan. Nah, lalu yang kedua di fungsi operasional adalah fungsi pengembangan. Nah, pengembangan ini tidak hanya pengembangan karyawannya saja, namun juga organisasinya, manajemennya gitu ya. Nah, kalau pengembangan SDM ya, atau karyawan itu biasanya dengan melakukan pelatihan gitu ya. Lalu pengembangan karir ya bisa dengan rotasi pekerjaan seperti itu. Lalu pengembangan organisasi dengan pembelajaran ya dari teknologi dan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini juga sangat penting ya bagi suatu organisasi maupun karyawan. Nah, di sini kenapa sih perlu dilakukan penilaian ya, supaya organisasi tahu apa yang mereka kerjakan atau organisasi atau karyawan kerjakan itu memang sudah sesuai standar atau target atau belum gitu ya. Lalu yang ketiga itu di dalam fungsi operasional itu ada kompensasi. Nah, penetapan kompensasi. Nah, kompensasi ini lebih kepada balas jasa gitu ya yang diberikan organisasi kepada karyawan gitu ya. Nah, kompensasi ini lebih bisa ada dua nih, ada kompensasi finansial ataupun kompensasi non finansial. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Lalu fungsi operasional yang selanjutnya ada pengintegrasian. Nah, pengintegrasian ini lebih kepada mengintegrasikan kebutuhan dari SDM tersebut atau karyawan tersebut. Nah, di sini organisasi atau perusahaan bisa melakukan motivasi ya, lalu meningkatkan kepuasan dan menggunakan gaya kepemimpinan yang memang sesuai dengan karakteristik dari karyawan tersebut. Nah, lalu yang terakhir nih, yang terakhir adalah di fungsi pemeliharaan SDM. Nah, pemeliharaan itu adalah pelihara. Jadi di pelihara ini dimaksudkan adalah bagaimana organisasi ini mampu membuat karyawannya itu menjadi betah gitu ya di dalam perusahaan. Jadi mereka jadi loyal gitu ya. Jadi tidak berpikir untuk pindah ke perusahaan lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini bisa menggunakan komunikasi atau dengan ini ya, kebijakan-kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kita mulai nih dari komunikasi. Apa sih bisa dilakukan dengan komunikasi? Ya, nah komunikasi itu ada bisa dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan ataupun dengan bawahan. Nah, diharapkan dengan komunikasi terjalin dengan baik gitu ya, iklim kerja yang baik, diharapkan mereka atau karyawan itu menjadi betah gitu ya, berarti di dalam perusahaan. Nah, beda dengan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini juga sangat penting nih sekarang kita lihat bahwa dengan adanya ini ya, kita setelah pandemi ini, nah diharapkan organisasi itu lebih mementingkan gitu ya, atau lebih mementingkan di kesehatan dan keselamatan kerja. Bagaimana mereka membuat kebijakan atau aturan-aturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, bagaimana melindungi diri tempat kerja, menggunakan APD, menggunakan alat ya sesuai dengan aturan yang berlaku, supaya apa? Supaya mereka tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja. Nah, di sini kita lanjutkan ke dalam fungsi operasional tadi ya. Kita lihat satu persatu. Apa sih fungsi pengadaan? Nah, tadi kita sudah bahas ada proses untuk rekrutmen, seleksi, penempatan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, poinnya adalah di dalam fungsi pengadaan itu adalah the right man in the right place gitu ya. Orangnya tepat di tempat yang tepat. Berarti sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan spesifikasinya ya, dan ditempatkan yang tepat gitu ya. Lalu fungsi yang dua tadi kita sudah bahas juga adalah fungsi pengembangan. Bisa pengembangan karyawan, bisa pengembangan manajemen dan pengembangan organisasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan melalui pelatihan dan pendidikan. Nah, jadi pendidikan dan pelatihan itu juga harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dia lakukan di masa kini maupun masa depan. Nah, siapa sih yang perlu pelatihan? Nah, yang perlu pelatihan tidak hanya karyawan baru, namun karyawan lama sebenarnya juga perlu dilatih gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan ketika ada alat baru atau teknologi baru yang datang gitu ya. Nah, itu perlu pelatihan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Nah, kalau karyawan baru apa ya? Misalkan masa orientasi ya, pengenalan tentang perusahaan, lalu apa yang akan dia kerjakan dan lain-lain. Lalu ada fungsi kompensasi. Nah, kompensasi tadi saya sudah sempat singgung tentang balas jasa gitu ya, bisa finansial ataupun non finansial. Nah, jadi supaya adanya asas keadilan ya, jadi prinsip kompensasi itu harus adil dan layak ya, sesuai dengan prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut, supaya supaya fungsi dari pemeliharaan dan fungsi dari integrasi tadi bisa dilakukan juga. Jadi untuk memotivasi karyawan gitu ya, supaya mereka jadi lebih loyal di dalam perusahaan dan punya komitmen. Nah, fungsi yang terakhir nih, fungsi yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan integrasi tadi ya. Nah, jadi tadi ya saya sempat singgung pengintegrasian, yaitu untuk apa? Untuk mempersatukan ya kebutuhan karyawan dan kepentingan dari perusahaan, supaya saling terjadi sinergi, harmonis dan saling menguntungkan. Kita tahu bahwa setiap pihak di dalam organisasi ya, ada pihak pengusaha, ada pihak karyawan dan pihak pemerintah itu punya kepentingan yang
berbeda-beda, ada di mana mereka harus menyeimbangkan nih antara kepentingan dan hak mereka gitu ya, supaya ini terjalin kerjasama yang baik. Nah, integrasi itu penting dan sebenarnya agak sulit gitu ya dalam MSDM, karena memang mempersatukan ya beberapa pihak gitu ya, yang kemungkinan juga memiliki pemikiran yang berbeda gitu ya. Nah, sehingga itu juga agak sulit untuk diintegrasikan ya. Namun itulah tugas seorang pengelolaan ya di dalam organisasi. Kita lanjutkan dengan lingkungan MSDM. Nah, lingkungannya apa sih di dalam SDM itu? Ada teknologi, ya, ada ekonomi, ada politik dan hukum, ada sosial budaya, lalu ada pasar tenaga kerja, ada pesaing, ada pelanggan, ada demografi, pemilik perusahaan dan serikat pekerja. Kita lihat satu persatu di dalam lingkungan. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar gitu ya, pihak tersebut adalah berada di luar dari fungsi-fungsi operasional dari MSDM. Nah, berarti di sini adalah pihaknya adalah pihak eksternal yang memang berpengaruh dari luar gitu ya. Nah, pengaruh dari luar ini bisa menjadi support, tapi juga bisa menjadi halangan bagi suatu organisasi. Nah, ketika organisasi itu tidak bisa mengelolanya, itu bisa menjadi hambatan ya. Namun ketika mereka bisa memanfaatkan fasilitas dari pihak eksternal ini, nah itu juga akan menjadi peluang gitu ya bagi organisasi. Nah, kita bahas satu persatu nih. Teknologi. Nah, teknologi ini sangat membantu sekali sekarang ini di dalam organisasi untuk menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Lalu ekonomi. Kalau ekonomi itu lebih terkait dengan suku bunga, inflasi, kebijakan moneter, yang dimana ini juga akan sangat secara tidak langsung gitu ya akan mempengaruhi kegiatan dari organisasi. Misalnya nih, dengan suku bunga yang tinggi atau inflasi yang tinggi, nah organisasi jadi tingkat kosnya juga akan meningkat. Nah, di mana mereka padahal harus bersaing nih dengan perusahaan lain untuk menurunkan kos. Nah, ini jadi ini juga akan menghambat kegiatan mereka secara tidak langsung. Lalu politik dan hukum. Nah, politik dan hukum ini juga kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah ya untuk dalam bidang ketenagakerjaan dan lain-lain. Nah, ini juga akan menghambat kreativitas gitu ya sebenarnya untuk atau ruang gerak gitu ya seorang pengelola perusahaan untuk melaksanakan pekerjaannya. Lalu sosial budaya ini terkait dengan demografi nih, bagaimana ini terkait dengan keterbatasan SDM di suatu daerah gitu ya. Lalu pasar tenaga kerja, pesaing. Nah, pesaing ini adalah pihak perusahaan lain yang memang memproduksi barang sejenis. Ini juga menjadi hambatan bisa, tapi peluang juga bisa gitu ya. Lalu pelanggan itu adalah konsumen yang menggunakan produk. Lalu demografi tadi ya. Lalu pemilik perusahaan ini juga turut andil dalam yang mempengaruhi kegiatan operasional karena mereka yang memiliki dana ya untuk kegiatan di dalam perusahaan. Dan serikat pekerja. Kalau serikat pekerja ini lebih kepada ini ya, wadah gitu ya, wadah untuk pekerja dalam menyalurkan aspirasinya. Nah ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi untuk sesi kita kali ini sudah kita bahas semua ya, bisa tentang definisi, lalu proses, fungsi, dan lingkungan eksternal yang ada di dalam MSDM. Nah, semoga teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini, sahabat dosen di TV-ku sehat semua ya. Terima kasih.